لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan suri taul dan alam baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, di pertemuan kali ini kita masih bisa berkumpul bertatap wajah melalui video ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan kita sama-sama menghadirkan niat dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di minggu sebelumnya kita telah membahas tentang bekerja keras dan bertanggung jawab. Apa itu kerja keras, bagaimana bertanggung jawab, dan yang lainnya. Maka di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai dengan syukur dan ihsan. Bagaimana kita bersyukur, apa saja dalil tentang syukur, bagaimana kita berbuat ihsan, dan yang lainnya. Sama-sama kita buka, izinkan saya untuk share PowerPoint ya. Nah, ini syukur dan ihsan. Syukur dan ihsan ini merupakan dua bab dalam satu KD atau kompetensi dasar. Kita tahu bahwa kompetensi dasar minimal kita ada pengetahuan dan keterampilan. Di aspek pengetahuan, teman-teman, kita akan menganalisis dan mengevaluasi makna dari Quran surat Luqman, yaitu surat ke-31, ayat 13 dan 14, ini adalah tentang syukur. Dan Quran surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua ayat ke-83, ini tentang ihsan. Serta hadis-hadis yang terkait tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah, serta berbuat ihsan atau berbuat baik kepada sesama manusia. Di aspek keterampilan, ini merupakan 4.2.1, kita akan membaca Quran surat Luqman dan surat Al-Baqarah tentunya dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf yang benar, insyaallah. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan terutama teman-teman atau menghafal Quran surat Luqman serta Quran surat Al-Baqarah. Dan terakhir yaitu nanti teman-teman harus mampu menyajikan apa saja keterkaitan antara kewajiban kita beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia, tentunya sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 serta Quran surat Al-Baqarah ayat ke-83. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita penuhi. Nah, ini merupakan peta konsep dari pembahasan kita. Di pertemuan ini kita akan fokus pada pembahasan syukur. Ya, yaitu membaca dan menghafal Quran surat Luqman dan menganalisis kandungan. Di pertemuan kedua, masih di pembahasan ini kita akan fokus pada ihsan. Apa itu ihsan? Bagaimana ihsan? Kepada siapa saja kita harus ihsan? Dengan tentunya membaca dan menghafal dan menganalisis kandungan surat Al-Baqarah ayat ke-83. Di pertemuan ketiga, kita akan masuk kepada hikmah dan manfaat bersyukur itu apa, dan hikmah dan manfaat berbuat ihsan itu apa saja.
Sehingga apa? Untuk apa? Nah, untuk teman-teman semua, kita semua akan melahirkan sikap dan perilaku ihsan serta beribadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke pembahasan kita pada hari ini tentang syukur. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang syukur, kita sama-sama baca dalil tentang syukur terlebih dahulu. Dalilnya yaitu Quran surat Luqman seperti yang telah kita bahas sebelumnya ayat 13 sampai 14. Sama-sama kita baca dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan bahas tajwid dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Sesuai dengan kade yang harus kita tempuh, bahwa kita harus bisa membaca dan paham bagaimana tajwidnya, bagaimana makhorijul hurufnya. Ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu pendukung untuk kita membaca Al-Quran. Wa idh qala, wa idh qala. Nah, ini hukumnya apa? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Ya, betul. Mad asli atau mad tabi'i karena ada alif sukun atau alif mati sebelumnya ada fathah. Huruf mad asli ada berapa atau mad tabi'i ada berapa? Ada yang masih ingat? Ya, ada 3 yaitu alif, waw dan ya. Alif mati sebelumnya ada fathah. Kalau waw mati sebelumnya ada dhammah, kalau ya mati sebelumnya ada kasroh. Ya, kita lanjutkan. Wa idh qala luq. Nah, ini hukumnya dipantulkan atau kita kenal dengan betul qalqalah. Qalqalah ada 2, ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, apa bedanya? Ada yang masih ingat? Ya, kalau qalqalah sugro yaitu di tengah kalimat atau tengah-tengah ayat seperti itu, bukan di ujung atau dalam keadaan waqaf. Kalau di ujung atau keadaan waqaf ada huruf qalqalah yang 5 apa saja hurufnya? Ba, jim, da, to, kof atau kita kenal baju di toko seperti itu ya. Maka harus dipantulkan. Kalau di ujung berarti hukumnya qalqalah kubra. Kalau di tengah kalimat atau di tengah ayat hukumnya qalqalah sugro. Betul. Wa idh qala Luqman. Nima masih sama kayak ko. Libnihi. Nah, ini salah satu huruf qalqalah juga. Nihi wa. Ada yang tahu ini apa?
ada hak. Nah, hak seperti ini. Hak silah ini nama hukumnya mad silah. Kalau setelah hak ini yang kayak lafaz Allah ini bukan alif, maka hukumnya mad silah qasiroh atau pendek ya. Kalau setelahnya ada alif, nanti hukumnya menjadi mad silah tawilah. Wa huwa ya'izuhu sama iya sama kayak ko bunayya la itu sama mad tabi'i tusyrik billah 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 sama kayak bismillah hukumnya ada yang ingat apa? Coba sebutkan. Betul. Tarkik ya karena ada lafaz Allah sebelumnya berharokat kasroh. Jika ada lafaz Allah lagi sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka hukumnya menjadi tafkhim. Ya. Kita lanjutkan. Inna innash inna hukumnya gunnah atau ditahan dan didengungkan gunnah. Huruf gunnah ada dua, yaitu nun bertasydid dan mim bertasydid. Inna syirka. Nah, ini hukum betul sekali, yaitu alif lam syamsiyah karena ada alif lam setelahnya, yaitu huruf shin. Huruf shin ini merupakan huruf asyamsiyah. Asyamsiyah artinya matahari. Jadi samar-samar ya. Kalau kita lihat matahari kan kita jadi samar-samar, mata kita jadi tidak jelas. Maka cara membaca alif lamnya pun tidak dibaca atau samar-samar, disamarkan sehingga tidak dibaca dan masuk ke huruf selanjutnya itu shin. Inna syirka la zulmun azim. Mun'a ini mun ada fathah ada dhammah tain setelahnya itu ain. Nah, ini hukumnya apa? Ini paling mudah ya. Yaitu izhar atau dibacanya jelas, betul. Azim. Nah, ini ada huruf mad tabi'i yaitu ya bersukun, ya mati sebelumnya kasrah ya. Tapi di akhir kalimat maka bukan mad tabi'i lagi, tapi jadi mad apa? Betul, mad arid li sukun. Lanjut. Wa wassayna sayna. Kalau mad tabi'i ya-nya sebelumnya ada kasrah, tapi ini ya sukun sebelumnya fathah. Jadi apa dong? Jadi mad layin atau harfulin. Nah, ini merupakan harfulin yang dibacanya adalah luas gitu. Lai, soi, wow, au. Nah, itu ya. Harfulin ada dua, wow dan ya saja sebelumnya fathah. Ini ya sukun sebelumnya fathah. Wa wassai nal insa dibacanya samar-samar. Apa tuh yang samar-samar? Ya, ikhfa. Insana. Sana sama kola sama ya. Mad asli atau mad tabi'i. Biwa sama mad tabi'i. Karena sebelumnya fathah sukun alif mati sebelumnya fathah. Lidai. Nah, ya sebelumnya fathah jadi sama soi yaitu mad layin. Hamalathu ummuhu. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa huruf gunnah ada dua itu nun bertasydid inna dan ummu. Nah, mim bertasydid ini hukumnya gunnah. Ummuhu wahnan a sama kayak bun a izhar ala wahni wa fisaluhu fi
Nah ini sama mad tabi'i. Maini anishkurni wa liwalidaik ilayyal masir. Masir sama kayak azimad arili sukun. Silakan nanti kalian cari tahu hukum-hukum atau tajwid yang lainnya yang belum disebutkan. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke terjemahan perkata. Nah, ini ada lafal Arabnya, ayatnya, dan ini ada arti atau terjemah perkata. Kita mulai dari sini. Wa idh qala Luqmanu. Dan ketika qala berkata Luqman, ketika Luqman berkata libnihi kepada anaknya, ya'idhuhu menasehatinya, ya bunayya wahai anakku. Kita sambil menghafal ya, sehingga kita akan menambah kosakata atau pengetahuan terkait kata-kata bahasa Arab seperti itu. La tusyrik, jangan kamu sekutukan billahi dengan Allah, atau jangan kamu sekutukan Allah. Biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya. Wahnan ala wahnin, lemah semakin lemah. Wa fisaluhu, menyapihnya atau memisahnya. Fi amaini, dalam 2 tahun. Sudah hafal beberapa kosakata? Bagus. Alhamdulillah ya. Perlahan. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu ya, la zulmun, itu benar-benar merupakan azimun, kezaliman azimun, yang besar. Wa wassayna, kami wasiatkan atau kami perintahkan, kata Allah, al-insana, manusia, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, ini perintah Allah, waliwalidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayya, kepadaku, kepada Allah maksudnya, al-masiru, tempat kembali. Ini 2 slide ini merupakan lafal secara ayat dan terjemahannya. Mudah-mudahan dapat menambah kosakata kita. Nah, ini merupakan terjemahan full. Kita baca sama-sama. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Ingat ya, kepada anaknya. Apa kata Luqman kepada anaknya? Kapan? Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Bagaimana perkataan Luqman? Wahai anakku, kata Luqman, janganlah kamu mempersekutukan Allah, atau jangan kamu mengadakan tandingan-tandingan atau sesembahan selain Allah. Sesungguhnya syirik, ya, ini mempersekutukan Allah itu syirik, adalah benar-benar kezoliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia, kepada kita, kepada siswa-siswi SMAN 1 Bandung, kepada semuanya, pokoknya kepada manusia selagi dia manusia, untuk apa? Yaitu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Salah satunya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah selama berapa bulan? 9 bulan. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Menyapihnya itu menyusuinya, memberikan ASI dalam 2 tahun. Sehingga kata Allah apa? Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kau kembalimu. Nah, selanjutnya syukur. Teman-teman, ada yang tahu apa itu syukur? Coba berikan pendapatnya. Silahkan. Bapak hitung ya. 3, 2, 1.
Iya, betul. Jadi syukur itu salah satunya adalah atau dapat diartikan sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik itu dalam hal moral ataupun material ataupun yang lainnya. Seperti itu. Terus kepada siapa saja kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada kita, teman-teman kita, guru-guru kita, ataupun yang lainnya. Minimal, bagaimana caranya? Nah, caranya minimal kita berbuat hal yang serupa, yaitu misalkan ada yang memberikan kita bantuan meminjamkan pulpen ketika kita butuh. Salah satu bentuk syukur kita ketika kita punya pulpen, kita juga membantu orang lain ketika dia membutuhkan pulpen. Seperti itu. Itu minimal atau bahkan bisa lebih, itu lebih bagus tentunya. Seperti itu. Selanjutnya bersyukur kepada Allah. Nah, kita lihat lagi, ini Quran surat Luqman yang tadi ya. Setelah Luqman berwasiat kepada anaknya untuk tidak syirik atau mendatangkan tandingan-tandingan Allah, lalu Luqman juga mewasiatkan kepada anaknya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kepada siapa? Terutama ibunya. Nah, ibunya yang telah mengandungnya dengan bersusah payah selama 9 bulan dibawa kemana-mana kita dalam rahim. Karena rahim itu kan maha penyayang ya. Nah, ini hanya ada di dalam diri seorang perempuan, terutama seorang ibu. Kita berada dalam rahim, dalam kasih sayang artinya. Dan menyapihnya atau memberikan kita ASI selama 2 tahun minimal seperti itu. Lalu Allah memerintahkan setelah jangan syirik, langsung bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Nah, nyambung ya. Wali walidaik, dan kepada orang tuamu. Nah, orang lain yang paling dekat dengan kita siapa? Yaitu orang tua kita. Ilayyal masir, hanya kepada Allah kita akan kembali. Selanjutnya, ini merupakan hadis pendukung bahwa kita harus bersyukur kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Ini hadis diriwayatkan dari Bukhari. Kita baca sama-sama ya, sekalian kita belajar menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepada Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, jaa, datang, rajulun, satu laki-laki, jadi ada datang satu laki-laki kepada ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata, siapa yang berkata ini? Yaitu laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi laki-laki itu datang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seperti itu kurang lebih. Man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Jadi si laki-laki ini nanya, pemuda ini nanya, siapakah orang yang paling berhak aku muliakan atau aku berbuat baik kepadanya? Seperti itu. Qala, berkata atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu. Jadi siapa harus berbakti pada siapa dulu? Ummuka, ibumu. Qala, kemudian bertanya kembali si pemuda itu. Sumaman, kemudian siapa? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ummuka, kemudian ibumu. Ini pertanyaan kedua, jawabannya masih sama, ibumu.
qala, kemudian bertanya kembali si rojul atau si laki-laki itu, summaman, kemudian siapa? Qala, berkata Rasulullah atau bersabda Rasulullah SAW, summa ummuka, kemudian ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa abuka, kemudian ayahmu. Jadi di sini ibu disebut 3 kali daripada ayah. Ummuka, 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 summa abuka, kemudian ayahmu. Maka pantas di Quran surat Luqman tadi dijelaskan bahwa ibumu telah mengandung kita selama 9 bulan dengan bersusah payah. Maka pantas saja di hadis ini didukung bahwa kita harus berbakti atau berbuat baik, atau kita harus bersyukur pertama kepada ibumu, kemudian kepada ayahmu. Tapi di sini tidak menafikan bahwa ayah tidak mempunyai peran penting dalam keluarga. Tidak, tidak seperti itu. Itu ya. Nah, selanjutnya yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur minimal kita meliputi 3 aspek ini, yaitu lisan, perbuatan, dan hati. Coba berikan contoh bagaimana kita bersyukur dengan lisan. Silahkan, Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Betul, minimal kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya Alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji hanya bagi Allah yang merajai atau yang memiliki seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun itu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal itu kita bersyukur dengan lisan. Nah, selanjutnya, bagaimana kita bersyukur dengan perbuatan? Coba sebutkan satu saja. Bapak hitung ya, 1 sampai 3. 1, 2, 3. Betul sekali ya, salah satunya memang yaitu kita pergunakan tubuh ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan telinga, maka kita pergunakan untuk ibadah kita, untuk mendengar hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Allah memberikan tangan, memberikan kaki, dan yang lainnya, maka pergunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana kita bersyukur dengan hati? Ayo, bagaimana ya? Bapak hitung sampai 3. 1, berikan contohnya. 2, 3. Iya, betul sekali. Hati itu merupakan tingkah atau perilaku yang mengiktiqadkan atau meyakinkan bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita dari bangun tidur itu merupakan suatu kenikmatan dari Allah. Bayangkan kalau kita ketika kita bangun kita tidak bisa membukakan mata kita. Nah, ini kita bisa mengedip saja merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazulmun kafar. Nah,
dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jadi apa yang kita minta pasti Allah kabulkan karena Allah memiliki segalanya. Bisa jadi doa kita langsung diijabah atau ditunda atau diganti yang memang menurut Allah lebih baik buat kita. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, wahai siswa-siswi SMA N1 Bandung, seperti itu ya, kurang lebih, atau manusia, jika kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, jadi kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang begitu luar biasa, yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini. Pernah kita menghitungnya? Kita akan bisa menghitung-hitung nikmat Allah. Salah satunya kita sakit, kita berobat ke rumah sakit, menghabiskan puluhan juta, puluhan miliar. Nah, situ kita oksigen saja sekarang berapa ya? Kalau kita memang hitung-hitungan berapa juta triliun mungkin kita harus bayar oksigen kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang harus bayar, untungnya Allah memberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Tugas kita hanya tinggal bersyukur. Tapi kata Allah apa? Innal insana lazalumun kafar, zulmun kafar. Sungguh manusia itu sangat zolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jadi orang yang tidak bersyukur yaitu orang kufur atau kafar, kufur, ingkar terhadap nikmat Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ingkar nikmat atau kufur nikmat. Nah, kenapa senantiasa kita harus menjadi orang yang bersyukur? Ini masih Quran surat Ibrahim ayat ke-7-nya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur terhadap apa-apa atau terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka apa? La azidannakum. Maka sungguh Allah pasti akan menambahkan kepada kita nikmat-nikmat itu. Nah, kalau kita bersyukur, walaupun sedikit bersyukur, maka Allah akan tambahkan kenikmatan itu. Tapi apa ula in kafartum, apabila kita kafar atau kufur mengingkari nikmat Allah, kafartum inna, sesungguhnya ingat nih, ingat. Apa yang harus diingat? Azabillah syadid. Na'udzubillah. Sesungguhnya azab Allah itu amat pedih, amat besar. Pokoknya amat pedih. La syadid. Seperti itu. Makanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kita bersyukur? Apakah Allah perlu syukur kita? Apakah Allah perlu syukur kita? Apakah Allah perlu ibadah kita? Kan tadi kita salah satunya bersyukur adalah dengan cara beribadah. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ibadah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Apakah Allah perlu syukur kita? Apakah Allah perlu ibadah kita? Tidak, teman-teman ya. Yang perlu kita sendiri. Yang perlu ibadah adalah kita. Yang perlu bersyukur adalah untuk kita sendiri. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Luqman ayat ke-12-nya. Itu sebelumnya yang kita bahas tadi ya. Tadi kita membahas Quran surat Luqman ayat ke-13 dan 14. Ini ayat 12-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Apa hikmahnya?
yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, nah ini yang harus kita bawahi, garis bawahi, maka sungguh dia bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Itu yang harus kita ingat, bahwa kita bersyukur senantiasa layaknya atau pada hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah, karena Allah tidak perlu syukur kita, Allah tidak perlu ibadah kita. Dan barang siapa tidak bersyukur, tadi lagi ya, atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi, walaupun kita kufur, tadi Allah tidak butuh kita, Allah masih kaya, Allah Maha Terpuji. Sekalipun umat di muka bumi ini semuanya kufur, maka tidak akan mengurangi sedikit pun derajat Allah menjadi berkurang. Ataupun semua makhluk di muka bumi ini taat, beriman, bersyukur kepada Allah, maka tidak akan mempengaruhi derajat Allah menjadi naik. Ya, jadi kita tidak ada pengaruhnya kepada Allah, tapi semua ibadah kita, semua syukur kita senantiasa kembali lagi untuk kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman terkait syukur. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Nanti bisa di komen di video ini. Dan jangan lupa di komen juga ya sebagai bentuk kehadiran teman-teman. Nah, untuk tugas di pertemuan ini hari ini yaitu silahkan teman-teman rangkum materi dari pemaparan PowerPoint ini yang Bapak sampaikan. Teman-teman diketik saja boleh ya, diketik di Microsoft Word poin-poin pentingnya dari syukur ini. Selanjutnya nanti kirimkan ke email Bapak ya, nanti Bapak share di grup WhatsApp seperti itu. Dan juga hafalkan ayatnya. Ayatnya yang mana? Tadi kan banyak ya referensinya. Tapi yang dihafalkan cukup Quran surat Luqman ayat ke-13 sampai ayat ke-14. Sedikit ya. Hafalkan dalam bentuk VN ya, voice note ke Bapak melalui email boleh atau melalui WhatsApp juga boleh. Ya, nanti ini dikirimkan, boleh buat satu folder seperti itu, ada rangkuman materinya dan VN hafalan ayatnya seperti ya. Boleh VN video lebih bagus seperti itu. Mungkin ini saja di pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan boleh di komentar ataupun via grup WhatsApp kita. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas seputar ihsan. Jadi itu teman-teman, mungkin dicukupkan sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri Bapak pribadi, umumnya untuk kita semua. Dan lebih umumnya lagi untuk para pemirsa atau penonton lainnya yang melihat video ini. Mudah-mudahan bisa terus kita bersyiar dan berdakwah di era pandemi ini. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap olahraga, tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disambung dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه